Apa kabar kalian semua? Baik, Miss. Apa kabar Miss Berlin? Baik, Miss Berlin baik. Oke ya, kita lanjut aja ya. Kayaknya Miss capek deh basa-basi deh. Kembali lagi bersama Miss Berlin di Kelas Gosip episode 25. Masalah tidak akan selesai tanpa penyelesaian. Tapi apakah cara penyelesaian kita sudah benar? Tapi sebelum lanjut ke bab 1, jangan lupa klik tombol di bawah ini. Oke muridku, di bab pertama kita akan membahas tentang Ruben Onsu dengan adiknya Jordi. Ya, dia katanya sih sakit hati ya, Ruben Onsu, dan tak saling sapa setahun. Ruben Onsu dan Jordi Onsu tidak berkomunikasi selama 1 tahun karena sakit hati. Wah, kayak lagunya Slang ya, selengean. Ruben tidak mau membuka alasan di balik masalah hubungan mereka dan menahan masalah tersebut dalam hatinya. Ini kenapa nih? Curiga nih kayak yang di barat-barat itu loh. Ada pertanyaan nggak untuk Ruben dengan adiknya ini kenapa berantemnya? Ada Miss. Itu kan pertengkaran saudara itu kayaknya semuanya udah umum deh. Jadi untuk menghindari kayaknya nggak bisa. Tapi bagaimana sih caranya? Itu yang harus ngalah yang kecilnya atau yang gedenya kalau begitu Miss? Yang gede lah, intinya yang waras yang ngalah. Karena Ruben kan lebih tua ya kan. Ngalah sama bocil. Jangan Rubennya merasa di atas angin atau mungkin dia lebih menghasilkan uang daripada adiknya. Jadi dia mesti ngalah sebagai kakak dan dia mesti ngerti posisinya dia sebagai apa di keluarganya. Ada lagi tidak? Ada Miss, biasanya kan kalau kakak adik berantem gitu gengsi buat minta maaf. Gimana tuh cara ngatasinnya biar gak gengsi? Ya tampolin aja biar sadar, biar sadar gitu. Miss, nanya Miss, kalau misalkan dua-duanya nggak ada yang mau ngalah Miss, misalkan masih ada orang tuanya itu Memberitahu salah satu, ya kan? Tidak bisa, di setiap keluarga tuh harus salah satu tuh menjadi air. Tidak bisa semuanya jadi batu. Jadi sama kayak setiap hubungan tuh ya. Setiap hubungan tuh salah satu harus yang satu mengalah, seperti air mengalir. Nah satu jadi batu. Kalau semuanya sama kayak batu, kayak mana bisa terpecahkan nih masalah? Oke anakku, bab 1 udah selesai ya. Ini aduh anak-anak ini pertanyaannya makin konyol di dasar ya. Sekarang kita akan membahas pria di Bekasi tikam istri diduga karena kalah judi slot dan cemburu. Wah gila, jangan terus kayak gini ya, nggak bagus juga ya buat keuangannya. Seorang pria di Bekasi menikam istrinya dengan pisau dapur karena kalah slot dan korban diduga memiliki simpanan lain. Oh wow, ini marak terjadi di Indonesia ini. Kalau punya selingkuhan di luar pasti sifatnya tuh berubah di rumah sama istrinya, itu nggak boleh tuh. Oke, ada pertanyaan nggak? Nanya Miss. Nanya terus, nggak ngasih duit, males deh. Jadi dia itu main slot gara-gara istrinya selingkuh atau istrinya selingkuh gara-gara dia main slot? Gara-gara dia selingkuh, ditambah juga dia kalah slot, terus nggak punya duit, istrinya jadi sasaran, itu sebenarnya nggak bagus. Itu mental tempe banget cowok kayak gitu. Tapi orang-orang yang pada main-main judi online itu kok rata-rata ekonominya susah ya Miss? Ya kebanyakan mereka itu terlalu percaya diri bahwa dia dengan main slot itu bisa menang. Padahal enggak, itu malah bikin dia jadi miskin. Efeknya stres, tremor, kecemasan, anxiety, dan sebagainya. Iya, terus malah jadi kekerasan sama istri. Jadi untuk orang-orang yang udah terlanjur main slot ini baiknya gimana ya Miss? Baiknya ya udah nggak dikasih duit aja, jadi dia nggak ada kesempatan buat main kan. Gaji dipegang sama istri, udah suami nggak usah kasih duit, udah kasih uang rokok sama kopi aja, udah makan di rumah tinggal dimasakin, udah mau apa. Tapi kalau emang watak suaminya seperti itu susah. Kalau ini kan istrinya juga selingkuh tuh, jadi kan dua-duanya salah. Oh itu istrinya selingkuh ya? Kok Miss nggak tahu? Gimana sih Miss? Oh istrinya selingkuh, sama-sama salah sih. Ya mungkin istrinya juga stres karena suaminya main slot terus, ditambah istrinya juga stres karena suaminya main slot terus, terus main slot terus. Miss, nanya Miss. Misalkan nih Miss sudah menikah punya suami. Terus suaminya Miss tuh kecanduan judi slot. Apa yang bakal Miss lakuin? Tuker aja sama suami yang lebih kaya ya kan. Ngapain dibikinin suami kayak gitu, udah ngerugiin ya kan, nggak ngasih penghasilan lebih, malah buang-buang duit, nggak ngasih solusi, malah dia tuh bikin masalah baru gitu loh.
Jadi nggak bagus, mending dibuang aja. Tapi dia main slot, tapi dia kaya Miss ternyata, gimana dong? Nggak apa-apa, sih asalkan kebutuhan gue dipenuhin aja. Tapi main slot bisa kaya nggak sih Miss? Bisa kayak monyet. Oke guys, di bab 3 kita udah selesai. Kita akan membahas bela diri karena dilecehkan wanita di Palembang terancam 5 tahun penjara. Wanita di Palembang bernama Dila Rindiani menyiram air keras ke wajah teman suaminya, Chandra, sebagai balas dendam atas pelecehan yang dialaminya meskipun bertindak sebagai pembela diri. Karena menjadi korban pelecehan, Dila ditangkap oleh polisi di rumah temannya. Gila ya, ini kan dia membela diri ya, maksudnya kalau dia tidak melawan kan pasti terjadi hal yang tidak diinginkan gitu loh. Makanya gue kadang-kadang bingung gitu loh sama, aduh gimana sih dunia ini, kenapa gitu, semua berbalik. Yang benar dilaporkan, yang ngomong benar dilaporkan, yang ngomong hoak tapi dibela gitu. Dunia berbalik. Ada pertanyaan tidak untuk ini kawan-kawan? Tapi gimana Miss, kalau misalnya itu sebenarnya bukan pembelaan diri, memang dia nyiram air keras sama orang. Nah, kan di sini kan beritanya kan dia mau digituin. Kamu gimana sih pertanyaannya? Kamu sebelum bertanya simak dulu pertanyaannya. Tapi kalau si wanitanya nggak punya bukti kalau dia dilecehin gitu, dia tetap gimana di nanti? Diapain enaknya? Kan katanya dia dilecehkan. Tapi cewek itu nggak mungkin bohong karena zaman sekarang emang banyak cowok yang gila, bahkan di bawah umur aja. Apalagi lihat yang gede, yang udah mateng, matanya keranjang, makanya berbahaya. Makanya sebagai cewek juga jangan berpenampilan yang serono. Budayakan pakai pakaian yang tertutup, jangan terlalu terbuka. Itu tuh mengundang pikiran-pikiran jahat syaitonir rajim. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Tapi Miss, kalau udah makainya ketutup terus cowoknya tetep nafsu gitu gimana? Berarti itu pelet cewek itu kenceng banget. Oke, di bab 3 kita udah membahas ya. Sekarang kita lanjut ke bab akhir. Oke, kita kasih kesimpulannya. Ketika menghadapi masalah, selalu ingatlah untuk menggabungkan hati dan logika. Tapi zaman sekarang manusia tuh pakainya hati bukan logika. Tapi ya gimana lagi ya. Oke, makasih udah ikutin kelas Miss dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan jangan lupa